duduk bersama, bahkan mungkin di antara antum ada yang sudah bangun sejak dini di sepertiga malam hingga menunggu saat fajar. Allahu Akbar. Hakikatnya merupakan kemenangan yang sejati, yang dengannya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada generasi-generasi terbaik, kepada generasi-generasi unggulan sejak masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in hingga saat ini. Dan saya mengawali tadi dengan ungkapan bahwa berbahagialah bagi antum semua, karena kita juga sudah meraih kemenangan. Mas, ya, antum semua adalah sang juara. Kita sudah meraih kemenangan, memenangkan pertempuran yang tidak kalah dahsyat dan sengit, pertempuran yang dibuat jebakan-jebakannya oleh syaitan, oleh iblis dan syaitan bala tentaranya. Karena ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita istiqomah di subuh seperti ini, maka semakin hari, semakin subuh kita terus istiqomah, maka sesungguhnya syaitan, ya la'natullahi alaihim, mereka semakin merugi, mereka semakin terpuruk. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena sejak sampean bangun, ya sejak kita bangun, kita menyatakan tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita menengadahkan ke langit sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kita masuk jamban, masuk toilet, kita perlu menyucikan diri. Dan lanjutnya kita mengisi waktu menunggu subuh dengan ruku dan sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, bertobat kepadanya. Allahu Akbar. Para jamaah, ingat, ini adalah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan kita melawan hawa nafsu. Karena memang tidak mudah, Mas, ya. Tidak mudah bisa bangun seperti ini gitu di tengah komunitas di luar sana yang bisa dibilang tidak kondusif. Kalau saya di Indonesia, ya untuk tidak bangun subuh sangat keterlaluan, gitu ya. Karena masih di mana-mana suara adzan berkumandang, bersaut-sahutan. Bahkan yang tahrim sejak sebelum subuh pun sudah membangunkan. Kalau di sini kan yang tinggal di luar masjid, Mas, ya, yang di pabrik, di asrama, di kontrakan, di mes gitu, itu godaannya lebih berat lagi. Tapi ketika kita bisa hadir dan istiqomah seperti ini, sekali lagi satu kemenangan di antara sekian banyak kemenangan sudah kita raih. Yang kedua, terlebih lagi sholat subuh seperti ini adalah sholat yang paling berat. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Jangankan subuhnya, Mas, sholat itu sendiri adalah berat. Jangankan sholat subuh, sholatnya sendiri Allah tegaskan memang dalam Al-Quran adalah amalan yang cukup berat. Bukankah Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was salah? Tapi kan ujungnya gimana, Mas? Wa innaha lakabirah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah kan jelas tuh, bagi kita yang memang butuh pertolongan, ingin keluar dari masalah. Panjenengan semuanya lagi ada masalah enggak? Sebagian kelihatan wajah-wajah penuh masalah. Masya Allah. Ya, sebagian bisa 1-2 kalau saya husnudon, yang lainnya kebanyakan enggak lah. Ya. Tapi siapapun di antara kita pasti dan niscaya hal yang aksiomatik pernah dihadapkan dengan masalah kecil, masalah berat, masalah rumit, masalah ringan, ya Mas, masalah keluarga, masalah anak, pendidikan mereka, masalah pekerjaan, dan yang lebih berat lagi di Korea ini yang pengalaman saya 3 kali kesini adalah masalah pelajangan, alias masalah jomblo, kisahnya perjodohan.
Apapun masalahnya, Mas, ketika panjenengan ini ingin keluar dari masalah itu, ketika kita ingin keluar dari masalah apapun, lihat, yakinilah firman Allah. Wasta'inu. Kan dari isti'anah. Dan itu masuk dalam komitmen janji kita dalam setiap waktu kita membaca Fatihah. Di sana ada janji berat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita sudah berjanji, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan Allah kasih solusi ini. Jika sampean ingin keluar dari masalah apapun, apalagi masalah tadi STNJ, Nyun Sewu, ini lagi viral di Indonesia, Mas. Di Korea saya orang muda masih viral juga enggak? Enggak ngerti STNJ apa. Sudah tua masih zomblo. Oh, nanti. Oh. Sudah tua masih jomblo. Biasanya itu kalau sejarahnya akibat PMDK tuh. Pendekatan melulu dapat kagak. Akhirnya datang ke Korea cari teman yang sesama statusnya sama, senasib, seguru ilmu, dia buatlah komunitas IKTN, Ikatan Pemuda Telah Nikah. Yang senang dengan sosial media buat status ya, postingnya gitu. Luka-luka laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka dan seterusnya. Udah nggak usah ditulisin, Mas ya. Nanti ada yang tersayat-sayat. Ya, ketika ini kan bagian dari masalah, Mas ya. Tapi bagi saya ini masalah kecil ya. Seberat apapun masalah kita katakan wahai masalah, seberat apapun panjenengan, saya punya Tuhan yang maha besar ya. Kecil semua masalah itu. Kalau kita tadi, Mas, kita betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Dan salah satu dan sumber kemenangan, sumber solusi yang sebetulnya akan menjadi orang yang beriman adalah di sini tadi. Minta tolong kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Itu kan ada yang dibuang tuh, mahdhuf. Wasta'inu, ya, minta tolonglah Rabbakum kepada Tuhanmu dengan apa? Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Tadi saya kembali ke awal. Jangankan sholat subuh para jamaah, sholat saja sudah Allah tegaskan, wa innaha lakabirah. Sholat itu sendiri berat. Apalagi sholat subuh ya, bagi sebagian kawan-kawan kita mungkin ya itu dicari-cari alasan ya, saya bukan nggak mau, Mas ya, panjenengan datang ke Masjid Al-Barokah, tapi kan saya kemarin baru pulang kerja, lembur lagi gitu ya, pulang juga capek, lelah, letih, lesu ya, ujung-ujungnya lertoy dan lebay, lunglai lagi. Begitu kan suasana dingin, saya jauh dari masjid ya. Kalau yakin, Mas ya, semakin jauh kita tempat menuju masjid, maka semakin kita mendapatkan fadilah yang luar biasa dari Allah. Ab'aduhum mamshan, itulah a'damuhum ajran, kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim. Yang paling jauh jaraknya justru paling berat, paling besar pahalanya di sisi Allah. Tapi itu godaan. Makanya saya katakan tadi, ini berat memang. Terlebih tadi, sholat subuh, salah satu di antara sholat yang dianggap berat bagi orang-orang munafik. Inna afqala sholati ala al-munafiqin al-isya wal-fajr. Saya ulangi, Mas, untuk lebih diyakinkan dan masuk dalam alam bawah sadar kita, diterima oleh hati dan jiwa kita yang suci. Inna afqala sholati alal munafiqina al-isha'u wal fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat. Buktinya ya, saya yakin saudara kita yang muslim di Gimhe ini lebih dari ratusan orang mungkin, Mas ya. Ribuan tuh. Saya dengar termasuk kota kedua yang terbanyak di Korea, orang Indonesianya gitu, WNI-nya. Ya, setelah ada ibu atau Ansar, setelah Ansar. Ini kan di luar sana ratusan, ribuan orang tadi kata Ustaz Hariri. Ya.
Tetapi yang datang hanya misalnya sekian orang, ya. Yang saya mas, tapi ini bagi saya pengalaman dari sekian banyak masjid, ini termasuk yang paling makmur mas segini juga. Masya Allah. Berkah insya Allah. Ya. Mungkin berkahnya 2 tahun yang lalu saya tinggalkan, kesini lagi sekarang Allah. Saya ada istirahat di kamar serasa di hotel tadi mas. Masuk WC tuh nyaman gitu, betah 1 jam di hotel. Apa di WC mau ngapain enggak? Ini kan berkah mas ya. Kalau yakin ini banyak keberkahan di sini gitu. Cuma kan di luar sana sebagian orang ya. Ini mudah-mudahan menjadi perjuangan panjenengan semua ya, untuk merangkul, mengajak mereka merasakan indahnya raudhah min riyadil jannah nih. Taman di antara taman surga di subuh ini. Maka tadi saya katakan dengan kita hadir, sampaikan mas kepada semuanya. Kita hadir di sini kita banyak meraih kemenangan. Banyak mas keutamaannya. Khutbatan bi khutbah, langkah demi langkah yang kita lalui dari manapun sampai datang ke masjid ini itu menjadi kepastian kafaratun anid dzunub. Ya kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kakek mas, namanya Aki Wira. Ya rahimahullah. Ada apa keutamaan amal yang beliau saya tahu dan saya jadi saksi. Makanya itu menjadi penyebab beliau, saya yakin, kita semua yakin sebagai cucunya husnul khatimah. Karena ketika menjelang wafatnya, ketika sakarat, yang keluar dari lidahnya cuma 1 kata, tidak panjang-panjang, Allah. Terus saya merinding karena saya lihat ya, itu aja Allah, karena usia meninggal di 70 tahun lebih. Amalannya apa satu mas? Yang paling khas gitu. Dan semua orang kampung tahu, tinggalnya di kampung. Ya karena rumahnya tuh dempetan dengan masjid mas. Karena beliau yang mewakafkan tanah masjid itu di depannya, ya ukuran 10 ke 12 kalau nggak salah, lumayan. Rumahnya kan di depannya ada kolam. Kalau di kampung kan rata-rata mas di daerah kami itu setiap masjid itu mesti ada kolam di depannya. Jadi kolam rumah kakek saya di depannya, ya berdekatan dengan masjidnya. Beliau setiap sore dan subuh. Ya, menjelang subuh dan menjelang maghrib saja. Jadi sebelum ke masjid dia sengaja belok dulu, tidak langsung ke masjid, jalan-jalan dulu mas ke kampung sebelah. Benar, ke kampung sebelah tuh. Ada namanya kampung Al-Falah, itu pesantren besar. Kampung Biru, kampung Empang, dia Cocong, Mekargali gitu. Setiap hari itu mesti beda rute gitu. Mungkin yang lain ngiranya ya jalan-jalan biasa, udah tua maklum gitu ya. Kenapa? Muter dulu jauh-jauh sebelum ke masjid. Dia bilang, saya nggak dapat pahala kalau cuma langsung datang ke masjid gitu. Ini gimana? Dia yakin benar dengan hadis. Ada sahih kok tentang khutbah bi khutbah gitu ya. Langkah-langkah yang kita lalui itu menjadi penghapus dosa, kafaratun anil dzunub. Nanti saya bisa jelaskan di lain waktu tentang ada 10 keutamaan sholat subuh. Ya. Salah satunya adalah kafaratun anil dzunub. Yang lainnya kan bisa membakar setan itu, setan lari. Ya. Dan kita diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan waktu yang mustajab dan berbagai fadilah lainnya. Jadi beliau ini setiap tadi mau ke masjid setengah jam sebelum waktu adzan sudah keluar dari rumah, ya. Jalan dulu mas, ada sampai 1 kilo 2 kilo gitu, baru datang ke masjid karena ingin dapat fadilah banyak langkah. Jadi kalau Ustadz Syukron atau Ustadz Hariri tiap hari tinggal di masjid, jangan langsung masuk mas, jalan dulu lah kemana, pasar gitu ya, biar dapat pahala. Biasanya jalannya ke Maroko. Itu lain lagi menunya mas. Demikian para jemaah. Jadi, nah ketika kita tadi bisa istiqomah ya, dan kita harus bagi, kita harus sharing dengan teman-teman yang lain nikmatnya kita berjamaah, nikmatnya kita berukhuwah dalam hal seperti ini. Karena kita sudah keluar dan selamat dari munafik. Ini keutamaan subuh lainnya. Kita sudah selamat dari kaum munafikin yang saat ini lagi viral di Indonesia, mas. Tahu nggak lagi viral? Lagi viral di Indonesia. Karena Allah membuka ya dengan kasus Ahok, ya, penghinaan Al-Maidah 51. Allah membuka. Orang yang mengaku muslim, mengaku iman, ternyata Allah bongkar.
dengan baru satu keajaiban surat Al-Maidah. Sampai kemarin ada yang ngaku doktor, ngaku kiai, ya, menyatakan Al-Maidah sudah expire, tidak berlaku, ya, dan itu dikecam oleh para ulama. Sekarang demo besar-besaran di kemarin saya dengar di Lampung, di Lombok, ya, karena ini mempermalukan ulama. Dan ternyata dokternya bodoh, ya, dan bukan kalangan MUI, tidak termasuk kalangan MUI. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita tidak jangan lihat ormasnya, Mas. Ya. Saya pun juga besar, tinggi, tumbuh dan berkembang, dididik, bisa baca Quran dari berbagai ormas yang saya lalui, gitu ya. Tapi ini personalnya, oknum. Tapi itulah munafikin. Ya. Sampai sekarang kan kemarin viral spanduk di mana-mana, karena memang ada dalilnya. Ya, MUI, Dewan Dakwah, bahkan Muhammadiyah, termasuk juga para ulama di jajaran Nahdliyin, ada yang meyakini bahwa memang haram sholat kepada atau mensolatkan jenazah orang munafik. Nah, ketika kita bisa bangun subuh seperti ini, alhamdulillah Mas, kita selamat dari penyakit dan virus nifaq. Terakhir tadi saya katakan bahwa ketika panjenengan kita semua, ya, bisa bangun subuh berjamaah secara istiqomah, ini akan menjadi penentu kemenangan kaum muslimin dalam perang apapun ke depan nanti. Bahkan semisal saya sangat ingat penegasan dari Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, ya. Beliau termasuk tokoh dan ulama besar di Nahdlatul Ulama di PBNU Pusat. Saya pun masih ingat pernyataan Buya Yahya Al-Bahjah. Sama pendapat para ulama. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana kekuatan umat Islam, tanda-tanda dan ciri-ciri bahwa kita itu sebagai umat yang kuat, yang tidak lemah, dan sudah menyiapkan pilar-pilar kemenangan. Jika suatu saat nanti kita bertempur, maka indikatornya adalah lihat sholat subuh. Kalau subuhnya sudah seperti sholat Jumat, Mas, itu akan menjadi patokan dan indikator kemenangan umat ini. Dan ini yang dirasakan oleh umat Islam di beberapa wilayah, termasuk di Turki. Saya punya sepupu di sana sudah bertahun-tahun, sekarang lagi dokter, merasakan langsung betul perubahannya luar biasa. Panjenengan kalau mana-mana di Masjid Hagia Sophia, orang subuh itu kalau tidak 1 jam sebelum subuh datang ke masjid, ya, kita nggak dapat parkiran, Mas. Kalau bawa mobil susah, penuh itu mau subuh. Yang saya harapkan mudah-mudahan besok atau lusa, ya, orang mau datang ke Masjid Al-Barokah nih, ketutup jalan semua. Amin. Ya, sama ratusan kendaraan mobil, ya, motor gitu, untuk menjejali, ya, memenuhi masjid yang kita cintai. Karena itu menjadi awal kemenangan, Mas. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia sekarang lagi viral, ini istilah viral, ya, di sosial media. Artinya lagi bukan hanya di sosmed, memang real, Mas. Sekarang lagi alhamdulillah Allah bangkitkan kesadaran kaum muslimin. Hikmah mungkin dari kemarin aksi Islam 1, 2 dan 3 bahkan 4, ya, di Atin. Dan saya di aksi Islam 411 212 hadir di lokasi. Saya merasakan aura kemenangan yang dahsyat luar biasa, ya. Dan inti kemenangan bukan masalah di penjara atau tidaknya Ahok, Mas. Itu hanya masalah kecil Ahok itu, ya. Karena di balik Ahok itu ada masalah yang lebih besar lagi, terutama konspirasi dan makar komunisme, ya, juga Syiah. Kemarin beberapa kabupaten, Mas, sudah dideklarasikan dikomandai oleh Majelis Ulama Indonesia, tiap kabupaten, kota, Mali, bahkan provinsi, ya, itu adalah deklarasi memerangi radikalisme dan komunisme. Panjenengan mungkin lihat berita, bukan hoax itu. Ulama-ulama, ya, para habaib, bahkan ulama-ulama besar di Indonesia, termasuk saya di Garut, saya punya kakak ipar dan termasuk sesepuh di pesantren tertua di Garut, itu sudah lebih dari 500 tahun, Al-Falah, ya. Di dalamnya ada makam Syekhuna Badruz Zaman. Itu beberapa rumah para ulama sudah ditandain, ya, teror. Dan itu diindikasikan adalah teror komunis.
Nah para jamaah makanya kenapa mereka demikian? Walau alam betul atau tidak, tapi ini teror kepada umat Islam karena mereka panik. Mereka panik lihat umat Islam sekarang bersatu padu. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam sejarah umat Islam sholat Jumat sampai 7,5 juta lebih dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, tidak ada di negara lain. Ini diakui oleh Raja Salman, diakui oleh Erdogan, diakui oleh semua beberapa pemimpin negara termasuk ulama-ulama besar di dunia. Ya, Nun sewu mas, salat di Masjidil Haram saja setelah syukurannya sepenuh-penuhnya mas nggak sampai 3 juta itu. Apalagi sekarang lagi direnovasi kan. Ya alhamdulillah sejak 2011 sampai sekarang ya punya agenda rutin hampir alhamdulillah min fadli rabbi hampir setiap bulan saya ngebimbing umrah dan saya bisa tahu langsung informasinya. Masjidil Haram sepenuh-penuhnya yang nampung 3 juta. 3 jutaan kurang. Kita bisa 50 jutaan para tamu Allah. Kalau juga pasal wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bukan menjadi haji akbar sekalipun itu jamaah tidak sampai lebih dari 4 juta atau paling menjelang mendekati 5 juta. Makanya ini bukan sesuatu yang biasa, Mas. Luar biasa dan ini diapresiasi oleh beberapa pemerintah, tokoh-tokoh ulama di dunia. Dan kedatangan Kementerian Raja Salman ke Indonesia, meskipun digambar-gambar di media-media kafir, media barat yang lihat cuma kemewahannya, tetapi beliau membawa peserta 1.500 sebagainya ulama, kabinet dan pengusaha itu mensupport perjuangan umat Islam di Indonesia. Saya ingin katakan satu poin, Mas, yang mungkin di media tidak disampaikan. Beliau sebelum datang ke Indonesia sudah ada tatap muka dengan para tokoh-tokoh ulama yang menjadi mediator, menjadi penggerak aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini diapresiasi luar biasa. Dan sekali lagi, sekarang lagi viral salat subuh, gerakan subuh berjamaah. Alhamdulillah kalau di Garut saya kebetulan sejak 2 tahun yang lalu Juni ini milad yang tahun kedua kita gerakan subuh akbar disebutnya salat subuh akbar sudah dideklarasikan sejak 2 tahun yang lalu sebelum aksi bela Islam ini. Kebetulan saya juga sebagai imam tetap di Masjid Agung Kabupaten Garut dan Masya Allah ini diawali dari Garut, beberapa masjid Jami, Tasik, Sumedang juga ikut. Kita ada koordinasi. Dan kalau dulu banyak yang nyebut namanya sama subuh akbar, gitu ya. Sekarang kita buka istilah lain namanya gerbang surga. Ya. Apa Mas? Gerbang surga. Silahkan kalau mau buka cabang di Gimhe gerakan bangun subuh keluarga. Kita singkat dengan gerbang surga. Kalau dulu cuma baru suaminya, anaknya sendiri gitu ke masjid, sekarang kita coba mengerahkan semua keluarga untuk bisa subuh berjamaah. Hadirin rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwa ketika ada umat dimanapun bisa istiqomah subuh seperti ini, ya mudah-mudahan juga semakin hari, ya ini kan saya lihat keberkahannya. Masjidnya semakin besar, lebih representatif, gitu ya. Jamaah semakin bertambah. Mudah-mudahan juga menjadi awal keberkahan yang kita akan raih, ya dengan amalan-amalan ini. Dan ini bisa mensupport saudara kita kaum muslimin di Indonesia dimanapun, ya, untuk juga bisa merasakan indahnya tadi bersama-sama di barisan yang Allah janjikan bagi mereka. Apa yang dijanjikan adalah dimudahkan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala hingga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dengan izin Allah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Dan tadi saya mohon maaf sebelum ini belum mengenalkan. Insyaallah saya Ishaq Munawar, ya panggilan akrabnya Munawar sebetulnya. Ya saya dari Dai PKPU
Alhamdulillah bisa hadir kembali di sini. Ini yang ketiga kali Ustaz ya. Ya dulu Ramadan 2014 saya kesini beberapa hari karena memang juga namanya juga safari dakwah mutar di beberapa masjid ya. Kemudian 2016 awal Januari kalau tidak salah ya. Dan waktu itu 3 bulan ada tugas di Changwon. Dan alhamdulillah sekarang kali ketiga di bulan Rajab ya saya kembali bisa hadir ke Al-Barakah. Yang saya ingat, masya Allah saya datang sini di tiap bulan-bulan istimewa gitu ya. Dulu Ramadan, kemudian waktu yang kedua itu di bulan Muharram, sekarang bulan Rajab ya. Tapi belum pernah Ramadan full di sini, hanya beberapa hari. Dan saya datang dari PKPU sebagai bentuk pelayanan dan komitmen PKPU untuk melayani umat ya. Dan insya Allah bahkan Ramadan sekarang dari PKPU akan mengutus 5 da'i. Kalau Ramadan kemarin 7, sekarang karena SDM-nya berebut, para ustadznya di negara lain juga, karena ada negara-negara yang akan baru dibuka ya, Mas Anas. Makanya tahun Ramadan sekarang ada 5 asatid. Dan ini merupakan komitmen dari PKPU untuk menunaikan hak-hak panjenengan semua ya. Hak-hak antum semua, karena di antara sekian banyak mungkin juga amanat, infak, sedekah atau dana lainnya yang diamanatkan kepada PKPU itu sekian persennya kembali lagi ke sini ya. Itu dibuktikan dengan mengutus dan mendelegasikan para dai-dai. Sekaligus mohon doanya dari kita semua. Sekarang yang salah satunya program utama di antara sekian banyak program di PKPU itu adalah kita memberikan pelayanan menolong saudara kita yang ada di Somalia, Mas ya, di Kenya. Perlu diketahui ada data dari UNHCR bahwa ada kurang lebih 25 juta ya saudara kita, dan kebanyakan tentunya mayoritas kaum muslimin yang terancam kekeringan ya, kekeringan air atau krisis kekeringan dan bencana kelaparan. 25 juta tersebar di Sudan Selatan, kemudian Somalia, Kenya dan Ethiopia. Tapi yang paling parah di antara semua negara itu adalah Somalia dan Kenya. Informasi terakhir dari relawan yang sudah sampai di sana, ya di beberapa daerah, kalau dihitung-hitung dalam 26 jam, berarti 1 hari lebih, itu tercatat lebih dari 11.000 orang meninggal. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qina adzabannar. Makanya ya saya katakan ulang, kita bahagia, kita sebanyak bersyukur Mas. Tidak ada kesulitan untuk sholat, untuk makan, untuk minum, untuk beribadah kepada Allah. Di luar sana seperti itu kondisinya. Kalau perlu nanti saya lihatin foto-foto terbaru ya, sangat mengenaskan Mas, sangat mengenaskan. Bagaimana orang bisa mati dalam kelaparan, mati karena tidak dapat air, gitu ya. Mati karena panas, tidak punya pakaian, gitu. Itu puluhan ribu dalam 1 hari lebih ya. Alhamdulillah sumbangsi dan peranan dari kita pun mudah-mudahan bisa ikut meringankan beban saudara-saudara kita di sana, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah, "Man yahtamma bi'amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa orang yang tidak peduli dengan saudara kita kaum muslimin dimanapun, falaysa minhum, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Semoga kita selamat dari hadis ancaman ini ya. Baik teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah. Saya di sini sampai hari Minggu atau hari apa, ada request? Kalau awalnya sampai hari Minggu ya. Kalau mudah-mudahan kalau nanti Mas siapa Mas Fauzan, Kang Amir atau yang mana Mas Fauzan? Oh belum ketemu, belum datang. Kalau bisa mau lebih monggo. Saya jujur Mas ya, di antara masjid yang saya betah itu ya ini Al-Barakah, dengan di antaranya Daegu termasuk Cangwon yang relatif jamaahnya makmur gitu ya. Apalagi sekarang saya lihat lebih makmur lagi nih ya, dibanding 2 tahun yang lalu. Dan keberkahannya lebih jelas dengan adanya masjid yang lebih representatif ya. Semoga kedepannya, saya doakan Mas ya, saya doakan kalau baru 1 lantai kita beli, kita bebaskan,
Mudah-mudahan kedepannya besok, tahun depan atau kapanpun satu gedung kita bebaskan. Amin. Sehingga kita bisa totalitas membangun Islamic Center. Setuju Mas? Ya, insyaallah saya akan terus nanti di Baitullah ya. Amin. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah